Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kajian Muslimah kali ini masih membahas mengenai 10 keistimewaan wanita dalam pandangan Islam. Ya, Ustazah, pembicaraan kita sangat menarik pada sore ini. Ya, Ustazah, apakah wanita muslimah boleh memilih suaminya sendiri untuk dijadikan istri? Alhamdulillah, apakah seorang gadis atau seorang wanita boleh memilih calon suaminya? Sebetulnya di dalam Al-Quran itu sudah ada, dan dalam hadis Rasulullah sudah ada rambu-rambu yang disebutkan bahwasanya ketika kamu seorang laki-laki atau seorang perempuan ingin memilih jodoh, ingin memilih pasangan hidupmu, itu ada 4 syaratnya. Pertama, lihatlah kecantikannya. Itu untuk seorang pemuda yang mau menikah. Yang kedua, lihatlah hartanya. Apakah dia hartawan? Apakah dia jamilah, cantik? Nah, apakah dia orang yang kaya? Yang ketiga, dermawan. Termasuk orang yang kaya, hartawan. Dan yang paling baik kata Rasulullah SAW adalah yang keempat. Yang namanya kecantikan pasti akan luntur. Yang namanya harta belum tentu. Bisa saja seketika hangus. Yang namanya bangsawan yang ketiga ya, bangsawan. Artinya dia mempunyai keturunan nasab yang bagus gitu. Itu juga bisa kan? Bisa dia nanti suatu ketika berubah. Dan yang paling bagus kata Rasulullah yang kamu pilih adalah agamanya. Jika kamu mempunyai agama, jika kamu memilih seorang istri atau suami yang mempunyai agama yang kuat, insya Allah kecantikan, harta, nasab atau keturunan itu akan tergabung di dalamnya. Jadi menurut ini, apakah boleh seorang perempuan memilih jodoh, memilih pasangannya? Kalau memang benar-benar ada kerjasama di antara orang tua atau wali kita, misalkan nih kita punya ta'aruf seorang laki-laki itu kita perkenalkan kepada orang tua kita, dan orang tua kita setuju. Nah, ini boleh kita memilihnya. Tapi ketika orang tua kita mengatakan, dan siapa sih orang tua yang ingin anaknya menikah dengan yang tidak baik kan gitu, dari tingkah laku sehari-hari kita pasti bisa menilainya gitu. Jadi kita boleh memilihnya selagi masih tidak menentang atau durhaka kepada orang tua, itu barangkali. Iya, setelah berkeluarga nih, Ustazah, bagaimana sebetulnya pembagian tugas antara pria dan wanita dalam keluarga dalam pandangan Islam? Iya, pembagian tugas antara pria dan wanita itu sebetulnya tidak berbeda. Cuman yang jelas tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pasti pemimpin bagi wanita. Lelaki itu atau laki-laki itu, pria itu adalah yang menafkahi seorang wanita atau seorang istrinya. Jadi kewajiban seorang laki-laki, seorang suami itu adalah menafkahi istri dan anak-anaknya, sementara kewajiban seorang perempuan adalah menaati suaminya. Di sini dia. Sementara hak-hak dari suami, hak dilayani, hak dihormati, untuk menjaga kehormatannya, untuk banyak lah ya. Jadi kalau hak seorang perempuan itu mungkin dia diberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuan suami. Kemampuan suaminya 50.000, jangan diminta 1 juta. Itu sekarang yang menjadi apanya ya. Itu aja barangkali. Ya, mungkin Ustazah ingin menjelaskan lagi mengenai 10 keistimewaan wanita dalam pandangan Islam. Setelah tadi Ustazah telah menjelaskan ada 6 poin ya Ustazah. Iya. Baik. Para pemirsa yang rahmati Allah, bahwasanya ada 10 keistimewaan wanita yang akan kita sampaikan dalam pandangan Islam. Yang pertama tadi penyayang, karena bagaimanapun wanita lebih sayang dan mempunyai perasaan sayang itu lebih daripada pria. Yang kedua, jika wanita itu mengandung, melahirkan, setelah itu dia mendidik anaknya sampai dewasa, sampai menjadi seorang anak yang muslim, menjadi anak yang soleh dan soleha, maka dia nanti akan bersama Rasulullah SAW di surga. Yang ketiga, bahwasanya ketika seorang wanita itu mengandung, dia sabar dengan apa yang dikandungnya dan dia bersyukur terhadap rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Kan banyak seperti itu. Sudah bertahun-tahun menikah tapi juga tidak punya keturunan, belum diberi Allah rezeki. Nah, tapi dia sudah diberikan seperti itu, maka para malaikat akan beristighfar kepadanya tiap hari. Subhanallah, sampai dia melahirkan.
Dan ketika dia melahirkan dan sakit yang melahirkan itu, maka Allah akan memberikannya pahala sama dengan syahid. Jadi wanita yang meninggal itu, wanita yang meninggal melahirkan, iya, itu disebut dengan syahid, mati syahid. Yang kelima adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Keistimewaan salah satu itu sudah 5. Dan yang keenam kita masuk sekarang, bahwasanya sebaik-baik perhiasan, kita suka emas ya, suka duit ya, suka mobil, suka segala macam yang diberikan Allah sebagai perhiasan di muka bumi ini, sudah ada dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Manusia itu suka kepada wanita, yang laki-laki, yang perempuan suka kepada lelaki, suka kepada anak-anak, suka kepada harta, suka kepada, sampai di dalam ayat itu disebutkan suka kepada kuda merah, unta merah, karena zaman dulu itu Alphard yang sekarang namanya kuda merah gitu, harganya mahal ya. Nah, yang keenam, sebaik-baik perhiasan adalah wanita mar'atun soleha. Bagaimana wanita yang dimaksud di sini? Wanita yang dimaksud adalah wanita yang soleha. Itu dia yang keenam. Yang ketujuh, sampun? Yang ketujuh adalah ketika wanita itu sanggup melayani dan menservis suaminya, maka itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai jihad. Jihad, kalau pria itu berjihad perang. Pada zaman perang ya, bukan pada zaman sekarang. Kalau sekarang kan sudah tidak seperti itu lagi. Pada wanita, jihad dia adalah di rumah. Hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik wanita sholat. Sebaik-baik wanita sholat itu adalah di rumahnya. Sebaik-baik wanita sholat di rumahnya itu adalah di kamar pribadinya. Subhanallah. Kenapa? Karena kita adalah aurat. Yang kedelapan, wanita mempunyai keistimewaan adalah menutup seluruh tubuhnya. Nanti Ukhti bisa lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Nanti kita itu pembahasannya lain nanti ya Ukhti ya. Dan yang selanjutnya, bahwasanya seorang wanita jika dia mampu ini melayani suaminya meskipun dalam keadaan letih. Letih ya, namanya wanita itu dari bangkit tidur tadi sampai nanti tidur lagi. Subhanallah, makanya sebetulnya gaji seorang wanita itu tidak bisa dipatok ya, ditarik seperti itu. 2 miliar tidak bisa karena setiap hari kerjanya tidak ada batas. Nah, yang terakhir, seorang wanita itu akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Pahala yang dilipat gandakan Allah ketika dia mampu melayani suaminya dengan ikhlas dan tidak berkhianat. Walaupun dalam keadaan letih, tetap melayani suaminya. Karena Rasulullah ketika Aisyah ya, istri beliau yang di antara 9 istri Rasulullah itu, hanya Aisyah saja yang gadis, yang perawan. Waktu itu Aisyah sedang memasak roti di dapur. Memasak roti. Jadi ketika memasak roti itu kan membakar ya, rotinya kan diadon dulu ini. Diadon, adonan tepung baru dibakar. Begitu suaminya datang memanggil, dia mengatakan, "Saya sedang memasak." Dan ini barangkali nanti akan tidak baik. Maka si suami mengatakan, "Tidak, ayo." Maka si istri harus melayani suaminya. Dan akhirnya ketika si istri melayani suaminya, ternyata roti yang dibakar tadi sudah hangus. Subhanallah, itulah salah satunya. Ya, Ustazah, apa saja syarat wanita agar mudah masuk surga? Iya, subhanallah. Apa saja syarat wanita agar bisa masuk ke dalam surga? Banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan ini ya. Banyak Ukhti. Salah satunya adalah seorang wanita amat sangat mudah masuk ke dalam surga. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita seperti itu ya, Tia. Nah, ketika seorang wanita menginginkan pintu-pintu surga dari manapun dia mau, yang pertama adalah jika dilihat suaminya, dia menyenangkan hati suaminya. Coba kita pahami sebagai seorang muslimah. Jika dipandang suaminya, dia menyenangkan perasaan suaminya. Subhanallah, berarti kita harus eksis. Kita harus
di dalam rumah tangga, khususnya dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kebanyakan daripada wanita itu adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada suaminya. Ya, dia minta lebih dari suaminya, padahal suaminya hanya mampu segini, sekian. Nah, jadi di rumah khususnya kepada seorang muslimah, seorang wanita yang sudah bersuami, hiasilah dirimu secantik-cantiknya di samping suami. Bukan kebalikan di rumah. Terkadang kita kebalikan. Kalau pergi kondangan, subhanallah, 1 meter, 10 meter harumnya. Tapi begitu suami datang kerja, subhanallah, dastir yang lamu yang dipakai juga. Subhanallah. Itu yang pertama, Ti. Yang kedua adalah ketika seorang istri atau seorang wanita itu taat kepada suaminya. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Dan pemimpin di antara kamu. Pemimpin dalam kelompok kecil, dalam kelompok keluarga itu suami. Turut dia, ikuti dia selagi tidak bermaksiat. Yang ketiga syarat dari seorang wanita bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia mau adalah menjaga kehormatan dirinya. Ketika suaminya pergi, ketika suaminya mencari nafkah keluar, maka dia menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak pergi-pergi merayau-rayau, apalagi sampai bergosip, bercerita kepada orang lain yang ya barangkali yang mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi ini tiga syarat wanita yang bisa masuk ke dalam pintu surga dari manapun dia mau. Iya. Jadi yang pertama, menyenangkan pandangan, menyejukkan pandangan suaminya. Yang kedua, dia patuh kepada suaminya selagi suami itu tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya, baik di dalam rumah maupun di luar. Itu Mbak. Baik pemirsa, kajian muslimah kali ini sebelum kita tutup dalam tema 10 keistimewaan wanita dalam pandangan Islam, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustazah Eli untuk para muslimah yang ada di rumah. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya yakin dan percayalah kita wanita ini istimewa di mata Allah, tapi bukan berarti laki-laki juga tidak istimewa di hadapan Allah. Sebab bagaimanapun Nabi dan Rasul itu dipilih Allah adalah kelompok laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Namun demikian bukan berarti kita sebagai seorang wanita tidak dapat berkarya, tidak dapat mengejar pendidikan yang tinggi. Sekarang sama saja hak dan kewajiban. Jadi ada 10 keistimewaan di antara perempuan atau wanita. Yang pertama, dia penyayang, melebihi dari kesayangan seorang pria. Yang kedua, seorang wanita yang mengandung, melahirkan dan dia membesarkan anaknya nanti akan berada di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, surga itu di bawah telapak kaki bunda atau di bawah telapak kaki ibu. Yang keempat adalah ketika seorang wanita dia sholat 5 waktu, dia melaksanakan puasa bulan Ramadan, dia menjaga kehormatan dirinya, maka Allah perkenankan baginya masuk ke dalam surga dari pintu manapun dia mau. Yang kelima, ketika dia mengandung, ketika dia ketika dia masih mengandung anak dari suaminya, maka para malaikat akan beristighfar kepadanya setiap hari sampai dia melahirkan. Dan selanjutnya, bahwasanya seorang wanita ketika dia merasakan sakit yang sangat ketika melahirkan, maka dia sama dengan berjuang dalam syahid. Yang selanjutnya, bahwasanya agama seorang pria, agama seorang laki-laki itu dibawakan atau didukung oleh agama seorang wanita. Seorang wanita mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya. Ketika dia ikhlas, ketika dia tidak berkhianat kepada suaminya, maka pahala Allah akan melimpah kepadanya. Kata seorang ulama mengatakan, pahala dari wanita yang melayani suaminya dengan ikhlas dan tidak berkhianat, artinya dia tidak tidak selingkuh. Nah, itu istilah kerennya sekarang barangkali. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan 12 kali lipat, 12 tahun kita melaksanakan sholat sunnah di bumi Allah ini. Barangkali ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang 10 ini dapat kita amalkan sebagai seorang perempuan dengan keistimewaan kita. Dan akhirnya Allah memberikan pintu-pintu surganya akan kita masuki bersama suami-suami kita yang soleh dan kita sebagai mar'atun solehah. Itu saja barang. Ya, baik Ustazah.
Pemirsa dimanapun berada, itulah tadi kajian muslimah dengan tema 10 keistimewaan wanita dalam pandangan Islam bersama Ustazah Eli. Dan banyak ilmu yang telah kita dapatkan pada kajian muslimah untuk episode kali ini. Sampai jumpa dalam kajian muslimah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.